Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina Indah Lestari, NIM 2302010034. Saya salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas 6B. Di sini saya akan membuat tugas UTS video interaktif untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu komunikasi pendidikan? Komunikasi pendidikan adalah proses berbagi makna, ide, dan informasi antara komunikator seperti sumber dan komunikan seperti penerima melalui saluran tertentu. Nah, di lingkungan pendidikan, komunikasi ini berfungsi membentuk pemahaman, sikap, dan pola interaksi antara semua pihak yang terlibat. Yang kedua, unsur-unsur utama. Agar komunikasi berjalan efektif, terdapat unsur-unsur yang harus ada pada pendidikan komunikasi. Yang pertama itu ada sumber atau komunikator. Nah, pendidik atau pengelola yang merancang dan menyampaikan pesan, peran memilih isi, gaya, dan media komunikasi. Seperti misalnya pendidik atau pengelola yang merancang dan menyampaikan pesan itu bisa memilih sendiri isi, gaya, bahasa, dan medianya. Nah, yang kedua itu ada pesan, materi pembelajaran, nilai dan pengalaman yang ingin disampaikan, struktur dan kejelasan pesan yang menentukan penerimaan. Seperti misalnya materi pembelajaran, nilai dan pengalaman yang ingin disampaikan, harus ditahu kejelasan, struktur pesan sangat menentukan keberhasilan. Nah, yang ketiga itu saluran, media yang dipakai, lisan atau tulisan, visual, digital, dan nonverbal. Nah, pemilihan saluran mempengaruhi efektivitas transfer makna. Misalnya, media yang dipakai itu bisa seperti lisan, tulisan, visual, digital, maupun bahasa tubuh. Nah, pemilihan saluran memengaruhi efektivitas penyampaian. Adapun yang keempat itu umpan balik. Respon peserta didik atau verbal dan nonverbal yang menunjukkan pemahaman atau kebutuhan klarifikasi, seperti respon siswa atau verbal atau nonverbal yang menunjukkan apakah pesan sudah dipahami atau perlu dijelaskan lagi. Nah, yang terakhir itu gangguan atau noise. Faktor fisik, psikologis, atau semantik yang menghalangi kejelasan pesan harus diidentifikasi dan diminimalkan. Misalnya, faktor fisik, psikologis, atau bahasa yang menghalangi kejelasan pesan harus diidentifikasi dan diminimalkan. Yaitu yang ketiga, karakteristik komunikasi yang efektif atau komunikasi pendidikan yang baik bersifat dua arah atau interaktif. Nah, seperti pendidik harus menyesuaikan gaya mengajar dan karakter serta kebutuhan siswa. Adanya dialog terbuka untuk mendeteksi hambatan belajar. Selanjutnya itu terjadi penyesuaian strategi pengajaran secara dinamis. Adapun yang keempat, dampak komunikasi pendidikan. Jika komunikasi berjalan selaras akan menghasilkan dampak holistik seperti dampak kognitif. Dampak kognitif itu bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsep serta melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, adapun dampak afektif itu seperti mengubah sikap dan pandangan serta meningkatkan motivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa. Dampak behavioral itu seperti menghasilkan perubahan perilaku dan keterampilan yang nyata, serta dampak behavioral ini juga bisa membangun kepercayaan antara guru dan siswa sehingga tercipta kolaborasi yang baik.
Jadi, komunikasi pendidikan adalah elemen yang sangat vital atau praktik terbaiknya, seperti meliputi yang pertama itu merancang pesan yang jelas, yang kedua memilih saluran atau media yang tepat, yang ketiga itu memfasilitasi umpan balik, yang keempat meminimalkan gangguan. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan transformatif. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.